Halo kawan pajak, selamat sore kawan pajak. Kembali lagi dalam acara Serawung Podcast pada hari ini. Di kesempatan ini, saya Edi Prasetyo dan rekan saya Herni, kami selaku asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Magelang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Bea Materai. Bea Materai, betul. Ya, nah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Undang-Undang Bea Materai. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya terkait apa sih Bea Materai itu, kemudian dokumen apa saja yang nanti terutang bea materai ataupun mungkin yang dikecualikan. Ya, dan dikecualikan dan juga mungkin hal-hal bentuk-bentuknya bea materai itu seperti apa. Seperti apa, betul. Oke, nah langsung lanjut aja Kak. Ya. Kawan pajak, untuk undang-undang ini terbit sebagai pembaruan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 85 yang sudah berlaku lebih dari 35 tahun, Kak. Nah, di sini sudah lama sekali, betul. Ya, di sini dilatar belakangi sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah untuk memperbaiki tata kelola bea materai. Oke. Nah, mungkin tambahan lagi ya Kak terkait tujuannya. Kenapa sih kemudian dibuat undang-undang bea materai ini menggantikan undang-undang yang lama itu? Oke, nah tujuannya yang pertama adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik. Ya, karena sebagaimana telah kita ketahui bersama ya Kak ya, untuk zaman saat ini gitu sudah banyak dokumen penting itu yang tidak hanya bentuknya itu kertas ini, tapi juga sudah dalam bentuk elektronik. Betul, gitu. Nah itu tentu saja ketentuan peraturan itu juga harus mengikuti ya untuk bagaimana pengaturannya. Ya, perlu diupdate ya Kak ya, sesuai dengan perkembangan zaman juga. Oke, nah yang kedua adalah untuk keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM. Betul. Kenapa? Karena di Undang-Undang Bea Materai ini tarifnya itu relatif lebih rendah dan lebih terjangkau. Karena kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen kalau sebelumnya kan batasannya lebih dari 1 juta. Nah, kalau sekarang di Undang-Undang Bea Materai ini batasannya lebih dari 5 juta rupiah. Iya, jadi kalau dulu untuk dokumen itu kalau sudah menyatakan nilai uang 1 juta gitu, 1.500.000 itu sudah kena bea materai. Sudah terutang bea materai. Sedangkan kalau saat ini tidak, batasannya tuh ya 5 juta. Lebih dari 5 juta rupiah. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Jadi sekarang tarifnya tunggal Kak. Tunggal ya Kak ya? Tunggal yaitu 10.000. 10.000 saja. Kalau mungkin dulu kita mengenal ada materai tempel yang nilainya 3.000 rupiah. 3.000 dan ada 6.000. Jadi sekarang cukup satu saja tarifnya yaitu 10.000 rupiah. Nah, selain itu juga ada penerapan materai elektronik juga. Oh iya, tambahan ya Kak ya untuk tidak hanya yang ditempel saja tapi ada materai elektronik. Oke. Kan pajak, mari kita bahas lebih dalam lagi ya Kak ya. Oke. Ya, kita kalau mau undang-undang nih Kak, kita biasanya harus memahami dulu pengertian-pengertian. Nah, kalau kita buka di pasal 1-nya Kak, yang dimaksud dengan bea materai itu adalah pajak atas dokumen. Dokumen ya Kak? Iya, jadi spesifik ya Kak ya, pajak atas dokumen, seperti itulah. Kemudian apa itu dokumen? Di sini disebutkan bahwa dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, baik itu dalam tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan, seperti itu. Nah itu tadi pengertian dari dokumen ya betul. Kak ya, dokumen. Nah selanjutnya kita akan membahas terkait apa saja sih yang menjadi objek bea materai itu apa saja? Ada dokumen-dokumen yang menjadi objek bea materai, tapi juga ada loh yang bukan objek bea materai. Nah saat ini kita akan bahas dulu terkait dokumen yang menjadi objek bea materai. Nah yang pertama adalah surat perjanjian beserta rangkapnya. Surat perjanjian. Yang kedua, akta notaris beserta glose, salinan dan kutipannya. Kemudian yang ketiga adalah akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Kak. Nah, tiga jenis dokumen tadi itu, siapa pihak yang terutang? Yang terutang itu adalah masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Misalnya contohnya tadi surat perjanjian ya Kak. Misalnya ada surat perjanjian jual beli gitu. Nah, berarti pihak yang terutang adalah masing-masing pihak yang melakukan perikatan jual beli tersebut. Berarti penjual dan pembeli ya Kak ya, dua pihak ini ya. Nah, kemudian untuk saat terutangnya adalah saat dibubuhi tanda tangan. Itu adalah saat terutangnya. Selanjutnya masih di pasal 3, kawan pajak, objek selanjutnya adalah surat berharga. Nah, surat berharga ini
Pihak yang terutang adalah pihak yang menerbitkan dokumen. Pihak yang menerbitkan. Penerbitnya, ya? Betul. Kemudian terutang pada saat selesai dibuat. Selanjutnya adalah dokumen transaksi surat berharga, termasuk di dalamnya dokumen transaksi kontrak berjangka. Nah, di sini untuk pihak yang terutang adalah pihak yang menerima dokumen. Jadi ada perbedaan sedikit nih Kak. Untuk surat berharga adalah pihak yang menerbitkan dokumen yang terutang. Kalau untuk transaksi surat berharga, dokumennya pihaknya adalah pihak yang menerima dokumen sebagai pihak yang terutang. Ini sama keduanya terutang pada saat selesai dokumen tersebut dibuat. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai objek yang selanjutnya yaitu adalah surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Ya, jadi rangkapnya juga termasuk ya. Kemudian ada dokumen lelang, mungkin kawan pajak ada yang ikut lelang gitu ya. Kemudian ada juga dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah seperti itu. Nah, dan yang mana dalam dokumen tersebut itu menyebutkan penerimaan uang. Ada penerimaan uang di situ disebutkan ya. Dengan ini saya menerima uang sebesar misalnya 15 juta, berarti udah lebih dari 5 juta ya. Kemudian atau yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Jadi itu batasnya ya 5 juta. 5 juta. Jadi untuk siapa saja pihak yang terutang, kalau misalnya dokumennya itu tadi baik surat keterangan, dokumen lelang atau dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari 5 juta itu, pihak yang terutang adalah pihak yang menerima dokumen tersebut ya Kak ya? Ya, yang menerima dokumen tersebut, dan saat terutangnya adalah saat dokumen diserahkan kepada pihak yang untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Nah ini Kak, menarik Kak, ini biasanya kita sering nih menjumpai kawan pajak mungkin yang bertransaksi secara cash atau tunai, kemudian dapat kwitansi. Nah kwitansinya lebih dari 5 juta. Nah itu ya kayak salah satu contohnya ya, dibubuhi meterai Rp10.000. Selanjutnya nih Kak, objek selanjutnya kawan pajak masih di pasal 3, yaitu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nah ini ketika dokumen tersebut terutang di meterai, pihak yang terutang adalah pihak yang mengajukan dokumen. Yang mengajukan dokumen. Jadi misalnya ada proses pengadilan, terus ada yang mau menyatakan ini loh buktinya yang nanti buat di pengadilan. Nah itu harus ada pembubuhan biometrenya seperti ya. Dan oleh pihak yang mengajukan dokumen. Terutang oleh pihak yang mau mengajukan dokumen tersebut sebagai bukti. Betul Kak, ya. Karena memang saat terutangnya pun diatur adalah saat diajukan ke pengadilan tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumen yang dibuat di luar negeri. Nah ini pihak yang terutangnya, loh kok bisa? Kenapa kok dokumen di luar negeri terutang nih Kak? Ternyata saat terutangnya adalah saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Kemudian pihak yang terutang adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Jadi bisa jadi nih ada dokumen yang dibuatnya di luar negeri. Nah tapi baru mulai terutang bea meterai ketika dokumen tersebut itu digunakan di Indonesia ya, di dalam negeri baru terutang bea meterai. Seperti ya Kak ya. Nah untuk kembali lagi untuk tarif bea meterai itu sendiri tarif tunggal ya Kak ya, yaitu Rp10.000. Nah itu tadi kan kita sudah bahas ya Kak terkait objek pajak bea meterai itu apa saja. Selanjutnya kawan pajak juga perlu nih mengetahui apa saja sih yang termasuk non objek pajak itu. Apakah semua yang kita buat dokumen itu harus ada materainya? Ternyata tidak ya Kak ya. Ada yang termasuk non objek bea meterai. Nah contohnya itu adalah terkait satu ya, yang pertama dokumen yang terkait lalu lintas orang atau barang. Lalu lintas orang atau barang ya Kak ya. Itu ada banyak banget jenisnya. Contohnya mungkin saya sebutkan beberapa ya. Contohnya misalnya surat penyimpanan barang Kak. Kemudian surat angkutan penumpang dan barang, atau juga bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Jadi misalnya kan pajak ada usaha mengirimkan barang. Nah itu ketika terkait pengangkutan penumpang atau barang itu tidak perlu tuh ada meterainya. Dan ini juga mungkin ini Kak ya, kita sering kalau sering berpergian, kita beli tiket nih Kak, kan itu transportasi orang nih. Kita dapat tiket, itu surat angkutan orang, itu tidak terutang juga ya Kak ya? Iya, walaupun misalnya kita beli tiket pesawat 5 juta di atas 5 juta misalnya. Gitu. Nah, itu tidak perlu dibubuhi meterai. Kemudian yang kedua adalah segala bentuk ijazah. Ijazah nih, menarik nih kawan. Betul. Nah, kawan pajak coba deh dicek. Dari ijazahnya mungkin dari zaman TK, SD sampai mungkin sudah perguruan tinggi itu pasti di sana tidak ada bea meterainya ya Kak ya. Iya, betul Kak. Ya, karena memang ijazah itu non objek bea meterai. Selanjutnya adalah tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan,
dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud. Jadi kalau misalnya kita bekerja atau karyawan atau mungkin PNS Kak, kita dapat penghasilan per bulan, gaji, tunjangan dan sebagainya, misalnya kita diberikan slip gaji nih oleh pemberi kerjanya, itu juga tidak terutang biaya meterai. Walaupun misalnya menyebutkan uang atau gaji kita 15 juta dan 5 juta itu tidak terutang. Iya, jadi misalnya kawan pajak ya itu ada slip gaji kawan pajak itu dicek itu kan tidak ada meterainya. Betul. Kemudian selanjutnya adalah tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, baik itu pemerintah daerah atau mungkin bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, ini contohnya mungkin kalau kita bicara di DJP ya Kak ya, terkait dengan pengembalian pajak. Itu kan ada proses mengeluarkan uang negara kepada rekening wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, itu juga tidak terutang biaya meterai. Oke. Nah, selanjutnya adalah kwitansi. Nah, ini beda dengan kwitansi yang tadi ya Kak betul. ya. Kalau kwitansi yang ini adalah yang bukan objek pajak adalah kwitansi untuk semua jenis pajak. Dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara atau kas pemerintah daerah, dari bank atau lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oh ya, berarti mungkin ini kwitansi terkait salah satunya setoran pajak ya Pak ya? Kita setor pajak, lalu dapat kwitansi mungkin atau dapat tanda terima atau bukti penerimaan, itu juga masuk ke dokumen yang bukan objek ya. Non-objek meterai. Nah, kemudian selanjutnya adalah tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Misalnya di perusahaan kawan pajak itu ada bagian marketing, kemudian ada bagian mungkin operasional. Nah, itu antar dokumen perjalanan antar dokumen itu tidak memerlukan pembubahan biaya meterai. Karena itu untuk kebutuhan internal organisasi. Betul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah surat gadai. Ya, selanjutnya kawan pajak masih di non objek biaya meterai. Banyak ya Kak ya. Banyak ternyata di sini. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi dan sebagainya. Kemudian tanda terima pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Seperti itu Kak. Jadi memang di sini juga ternyata banyak ya yang non-objek biaya meterai. Jadi kan pajak jangan khawatir, karena undang-undang biaya meterai ini ada pengenaan atas dokumen terus jadi merasa nanti semua dokumen harus kena dong. Padahal ternyata tidak ya Kak ya. Ada yang objek dan ada juga yang non-objek. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas Kak terkait apa saja yang objek dan juga non-objek biaya meterai. Nah, selanjutnya kita juga perlu nih Kak untuk membahas mengenai siapa sih pemungut biaya meterai itu? Nah, terkait pemungut biaya meterai ini sudah diatur lebih lanjut dalam peraturan PMK nomor 151 tahun 2021, yaitu tentang penetapan pemungut biaya meterai dan tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan biaya meterai. Oke. Nah, pemungut biaya meterai itu siapa saja sih? Nah, di sini yang pertama nih Kak. Yang pertama pemungut untuk surat berharga berupa cek dan biliet giro, itu pemungutnya adalah WP yang memfasilitasi penerbitan dokumen. Kemudian untuk dokumen transaksi surat berharga, kemudian surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis itu, kemudian dokumen yang menyatakan jumlah uang lebih dari 5 juta tadi, itu pemungutnya adalah WP yang menerbitkan dan atau memfasilitasi penerbitan dokumen dengan jumlah lebih dari 1.000 dokumen dalam 1 bulan. Oke, berarti ada kriteria pemungutnya ya Kak ya. Jadi ketika memang ada wajib pajak yang memang setiap bulan menerbitkan nih Kak dokumen lebih dari 1.000 dokumen dalam 1 bulan, maka akan ditunjuk sebagai pemungut biaya meterai. Betul sekali. Itu ya. Oke. Selanjutnya kawan pajak terkait dengan pemungutan biaya meterai ini terdapat juga kewajiban pemungut biaya meterai itu apa saja? Yang pertama adalah memungut biaya meterai yang terutang atas dokumen tersebut dari pihak yang terutang. Contohnya tadi misalnya pihak bank yang menerbitkan biliet giro, itu kan yang menerbitkan adalah bank, itulah bank yang sebagai pemungut biaya meterai, seperti itu. Kemudian kewajiban kedua adalah menyetorkan biaya meterainya ke kas negara, serta yang ketiga melaporkan pemungutan dan penyetoran biaya meterai ke kantor Direktorat Jenderal Pajak atau ke KPP mungkin, seperti itu. Dan untuk pelaporannya itu nanti akan ada ketentuan lebih lanjutnya sendiri, betul.
Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara pembayarannya, Kak? Pembayaran bea materai itu seperti apa? Nah, pembayaran bea materai itu sekarang ada beberapa cara pembayaran kawan pajak. Yang pertama yang sudah kawan pajak familiar sekali, yaitu adalah dengan materai tempel. Betul. Ya, jadi misalnya ada satu dokumen yang terutang bea materai, kan pajak bisa nih beli materai misalnya ke kantor pos atau ke toko-toko yang resmi menyediakan bea materai yang asli. Nah, bea materai untuk ditempelkan pada dokumen tersebut ya, Kak ya. Itu yang pertama adalah materai tempel. Kemudian yang kedua adalah materai elektronik. Nah, ini baru Kak ya, ada materai elektronik, kemudian ada materai dalam bentuk lain. Dan yang keempat adalah dengan surat setoran pajak atau SSP. Oke, nah, mungkin kita perlu membahas nih Kak ya, satu persatu biar kawan pajak juga lebih mengerti, memahami terkait jenis cara pembayaran bea materai. Ya, kita nomor 1 dulu kawan pajak untuk materai tempel, Kak. Ini yang paling umum, paling banyak beredar di masyarakat. Betul. Ini ternyata sudah diatur di PMK 134 tahun 2021. Di sini materai tempel kawan pajak memiliki ciri umum dan ciri khusus. Ciri umumnya adalah yang pertama, terdapat gambar lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian terdapat frasa materai tempel. Jadi tertulis materai tempel di materai yang itu. Kemudian terdapat angka yang menunjukkan nilai nominal, yaitu angka 10.000 karena kan nilainya 10.000 sekarang. Ya, sekarang tarif tunggal aja. Betul. Ya, 10.000. Dan tulisan Rp10.000 yang menunjukkan tarif bea materai. Kemudian ada di situ teks mikromodulasi bertuliskan Indonesia, kemudian ada blok ornamen khas Indonesia dan bertuliskan TGL titik spasi 20. Itu memang ciri umumnya seperti itu. Nah, perlu kamu bisa ketahui, selain ciri umum ternyata materai tempel memiliki juga yang namanya ciri khusus, Kak. Ciri khusus. Ya. Jadi ada ciri-ciri khusus dari materai tempel. Kalau misalnya nanti kawan pajak mungkin mencoba ngecek ya. Gitu. Nah, yang pertama itu bentuknya segi 4. Segi 4 ya, Kak ya. Bukan segi 3. Ya, tidak ada materai yang berbentuk selain segi 4. Selain segi 4. Jadi satu bentuknya segi 4. Warna dominannya merah muda, Kak. Ya, sekarang warnanya merah muda. Kemudian ada perekat pada sisi belakang. Selain itu, ada serat berwarna merah klan kuning yang tampak pada kertas bea materai tersebut. Kemudian ada garis hologram pengaman berbentuk persegi panjang yang memuat gambar lambang negara Garuda Pancasila, gambar bintang, logo Kementerian Keuangan, dan tulisan tulisan DJP. Seperti itu. Ada efek raba pada ciri umum. Tadi yang ciri umumnya kan contohnya ada tulisan Rp10.000. Itu kalau kita raba ada kerasa ya, kayak kerasa ada perbedaan tekstur gitu ya. Beda tekstur gitu. Betul. Kemudian ada juga efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau pada blok ornamen khas Indonesia. Ada juga gambar raster berupa logo Kementerian Keuangan, klan tulisan DJP, gambar ornamen khas Indonesia, pola motif khusus. Kemudian juga ada 17 digit nomor serinya. Ya, ada 17 digit Kak nomor serinya. Kemudian sebagian cetakan berpendar kuning di bawah sinar ultraviolet. Jadi bisa dicek nih kalau kawan pajak punya kayak lampu ultraviolet gitu, nanti bisa dicek warnanya ada berpendar kuning gitu atau tidak. Kemudian ada juga perforasi berbentuk bintang pada bagian tengah di sebelah kanan. Berbentuk oval di sisi kanan dan kiri dan bentuk bulat di setiap sisinya. Mungkin gambaran aja sih ya, bahwa memang ada ciri umum dan ciri khusus pada bea materai. Nah, di sini juga mungkin perlu ditegaskan bahwa memang materai itu ya seperti ini kan pajak materai tempel. Jadi banyak ciri khasnya. Jadi akan sangat susah sekali untuk dipalsukan. Seperti itu. Selanjutnya adalah kawan pajak, mari kita bahas mengenai tata cara pembayaran bea materai yang kedua. Tadi yang pertama materai tempel, yang kedua adalah materai elektronik. Ya, ini juga diatur sudah dalam PMK nomor 134 tahun 2021. Nah, kemudian kita cari pengertiannya dulu, Kak. Di pasal 1 ayat 6, angka 6, maaf. Materai elektronik adalah materai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu. Jadi ini kita sudah tidak menggunakan kertas, Kak. Jadi pakai sistem tertentu. Kalau mungkin kita bisa mengenal sekarang e-materai ya, Kak ya. E-materai itu elektronik seperti itu. Kemudian di sini beberapa hal yang perlu diketahui adalah terkait dengan materai elektronik. Yang pertama, pembubuhannya melalui sistem materai elektronik. Tadi e-materai. Yang kedua, terdapat kode unik dan keterangan tertentu pada materai elektronik. Yang ketiga, jika terjadi kegagalan sistem, pembayaran dilakukan dengan SSP. Jadi ini sistemnya seperti kita membeli deposit, Kak, seperti itu. Kita harus membeli dulu,
kemudian kalau ternyata kita bubuhkan gagal, maka nanti bisa dilakukan dengan SSP. Kemudian pembayarannya sah jika dilakukan melalui tadi sistem meterai elektroniknya. Jadi ada sistem khususnya ya, khusus, sistem betul. meterai elektronik. Ya. Kemudian tujuannya meterai elektronik itu apa sih? Yang pertama adalah memberikan kesetaraan tadi antara dokumen kertas dan elektronika. Jadi untuk dokumen misalnya sama-sama surat perjanjian misalnya, gitu. Nah, itu bisa sama-sama dikenakan biaya meterai, baik itu bentuknya berupa dokumen kertas maupun dokumen elektronik. Gitu. Jadi mungkin kita kalau punya surat perjanjian tapi masih soft copy nih Kak, PDF biasanya, itu kita difasilitasi untuk bisa pakai e-meterai atau elektronik meterai. Jadi tidak perlu di print dulu lalu kita beli meterai tempel, itu tidak perlu, juga bisa. Silakan memilih antara meterai tempel atau elektronik. Kemudian kedua adalah memberikan kemudahan dalam pembayaran biaya meterai yang terutang atas dokumen berbentuk elektronik. Karena lebih mudah ya Kak lebih ya. Mudah. Jadi bisa diakses secara online, pembayarannya bisa online. Betul. Dan pembubuhannya juga secara online. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kita bahas yang ketiga, yaitu adalah meterai dalam bentuk lain. Nah, di sini ada beberapa jenis meterai dalam bentuk lain Kak. Yang pertama adalah meterai teraan, yang kedua meterai komputerisasi, yang ketiga meterai percetakan. Nah, ketiganya itu memiliki persamaan Kak dalam hal pembayaran biaya meterai itu dilakukan oleh pembuat meterai yang membubuhkan meterai dalam bentuk lain pada dokumen yang terutang biaya meterai. Nah, dalam hal dokumen ini terdiri lebih dari 2 lembar atau lebih, meterai dibubuhkan pada lembar pertama aja, lembar pertama dokumen. Nah, kemudian apa ya Kak yang membedakan antara 3 jenis meterai dalam bentuk lain itu? Ya, baik. Kawan pajak, untuk hal yang membedakan antara meterai teraan, kemudian komputerisasi dan percetakan, yaitu yang pertama terkait dengan untuk meterai teraan dan meterai komputerisasi, kita mengenal adanya istilah deposit Kak. Yaitu pengguna harus menyetorkan deposit terlebih dahulu berupa saldo biaya meterai sebesar 15 juta atau kelipatannya. Seperti itu. Jadi udah ditentukan ya Kak? Iya, di aturannya sudah ditentukan. Atau kelipatannya. Jadi memang ini juga tidak dapat digunakan oleh semua orang pribadi. Ini hanya untuk yang tertentu tadi nanti. Kemudian selain tadi membuat deposit, yang kedua adalah pembubuhan meterai ini nanti akan mengurangi saldo depositnya sebesar nilai nominal meterai yang dibubuhkan. Misalnya tadi sudah deposit 15 juta. Nah, setiap kali kawan pajak membubuhkan meterai itu akan berkurang. 10 sampai akhirnya nanti habis. Misalnya habis. Ketika habis itu bisa melakukan deposit kembali. Menambah deposit untuk meterai tadi. Kemudian itu tadi untuk meterai komputerisasi dan juga mesin tera. Sekarang untuk yang percetakan, di sini adalah pembubuhannya dilakukan berdasarkan permintaan oleh pemungut biaya meterai tanpa didahului deposit. Kalau untuk teknologi percetakan ini berdasarkan permintaan dari pemungutnya tanpa harus membuat deposit. Kemudian pemungut biaya meterai ini tadi wajib melakukan penyetoran biaya meterai ke kas negara. Nah, selanjutnya itu tadi perbedaannya Kak. Kemudian masih ada lagi nih Kak, perbedaannya apa saja Kak? Perbedaan terkait meterai teraan, meterai komputerisasi dan meterai percetakan ya Kak ya. Jadi unsur-unsurnya Kak. Unsur-unsurnya yang membedakan meterainya. Antara ketiga jenis meterai tersebut. Misalnya untuk meterai teraan itu warna teraannya merah. Merah ya Kak ya. Merah. Jadi seperti kayak print-printan gitu print tapi merah. Gitu. Kemudian ada logo Kementerian Keuangan, ada tulisan Direktorat Jenderal Pajak, ada logo dan atau tulisan nama pembuat meterai. Tulisan meterai teraan gitu. Kemudian ada angka yang menunjukkan tarif, tanggal, bulan dan tahun untuk pembubuhannya, tahun pembubuhannya. Kemudian ada nomor mesin dan kode uniknya. Itu kalau meterai teraan. Jadi mungkin kawan pajak pernah gitu ya, ada dokumen mungkin pengajuan hutang di suatu lembaga. Gitu misalkan. Dan di sana meterainya kok bukan tempel, tapi mungkin di pinggiran dokumen gitu nanti ada kayak warna merah, terus ada tulisannya meterai teraan. Nah, itu bisa jadi itu adalah termasuk wajib pajak yang wajib menggunakan meterai dalam bentuk lain tadi gitu. Jadi misalnya contohnya menggunakan mesin meterai teraan. Nah, yang selanjutnya untuk unsur di meterai komputerisasi. Di sana ada tulisan bea meterai lunas, kemudian angka yang menunjukkan tarif. Nah, kemudian untuk yang meterai percetakan itu ada tulisan meterai percetakan, ada logo Kementerian Keuangan, angka yang menunjukkan tarif dan nama pembuat meterai. Seperti itu.
Ya, itu tadi kawan pajak terkait perbedaan antara metereteraan, komputerisasi, dan juga percetakan. Selanjutnya Kak Herni, ini kita ke metode pembayaran keempat, yaitu menggunakan SSP. Nah, di sini kita juga mengenal istilah pemeteraian kemudian. Jadi kalau pembayaran dengan SSP itu dikenal juga dengan pemeteraian kemudian. Nah, ini dilakukan untuk apa? Yang pertama, untuk dokumen yang biaya meterainya tidak atau kurang bayar. Contohnya misalnya dulu kan kita sempat berubah tarif nih Kak, dari 3.000, 6.000 ke 10.000. Misalnya kawan pajak dulu masih menggunakan meterai tempel 3.000 misalnya, kemudian akan digunakan dokumennya di pengadilan di tahun ini misalnya, itu kan 10.000. Berarti kawan pajak bisa menyetorkan keselisihnya 7.000 itu menggunakan SSP. Nah, kemudian yang kedua, dokumennya ini akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan tadi contohnya. Maka pihak yang wajib membayar biaya meterai adalah merupakan pihak yang terutang sebagaimana dimaksud di ketentuan undang-undang ini, yaitu dengan kriteria yang pertama, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan dengan jumlah lebih dari 50 dokumen, kemudian meterai tempel tidak tersedia atau tidak dapat digunakan. Contohnya tadi, meterai tempel yang ketentuan lama 3.000 kan sudah tidak digunakan. Sekarang 10.000 maka perlu diajukan atau ditambahkan setoran SSP Rp7.000. Atau misalnya terjadi kegagalan sistem meterai elektronik tadi, kita mau pakai e-meterai ternyata lagi error sistemnya nih Kak, padahal mungkin urgent seperti itu, maka kawan pajak bisa menggunakan SSP sebagai sarana untuk menyetorkan biaya meterainya. Oke, nah selanjutnya kita bahas terkait tata caranya nih, cara untuk menyetorkan biaya meterai yang terutang ke kas negara dengan SSP. Nah itu yaitu kawan pajak bisa membuat kode billing dengan kodenya akun itu pajak. Kode akun pajaknya 411611 dan kode jenis setorannya 100. Nah, kemudian membuat daftar dokumen. Nah, dalam hal ini pembayaran dilakukan atas 2 atau lebih dokumen yang terutang biaya meterai. Kemudian melekatkan SSP yang telah ditera NTPN dengan dokumen yang terutang biaya meterai atau daftar dokumen. Jadi kan tadi kawan pajak membuat kode billing, kemudian membayarkannya, terus bisa membayarkan di kantor pos, di bank persepsi atau mungkin secara online gitu. Nah, nanti kan akan mendapatkan kode NTPN-nya, ada bukti pembayarannya. Nah, itu nanti dilekatkan dengan dokumen yang terutang biaya meterai. Nah, selanjutnya pembayarannya adalah paling lama 30 hari sejak saat terutangnya biaya meterai. Dalam hal meterai tempel tidak tersedia atau tidak dapat digunakan atau juga terjadi kegagalan sistem meterai elektronik. Sistem meterai elektronik. Ya. Kemudian kawan pajak kita lanjut Kak, ternyata di Undang-Undang Nomor 10 ini tahun 2020 ini diatur juga nih mengenai fasilitas pembebasan dari pengenaan biaya meterai, tepatnya di pasal 22. Nah, yang pertama adalah terkait dengan dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam oleh pemerintah. Jadi memang ketika ada dokumen pengalihan tanah atau tanah ini ya di sini atau bangunan, tapi dalam rangka percepatan proses penanganan dalam pemulihan ekonomi akibat bencana alam. Ya, kemudian yang kedua, dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan atau sosial tidak bersifat komersial. Itu juga dapat diberikan fasilitas pembebasan biaya meterai terutang seperti itu. Oke, nah selanjutnya ada juga dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Selanjutnya juga yang terakhir adalah dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional Kak. Yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Nah itu tadi yang sudah kita ketahui ya Kak ya, terkait ada banyak hal undang-undangnya yang kita bahas terkait Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah mungkin untuk yang terakhir ya kita kayaknya perlu membahas juga terkait ada nggak sih sanksinya? Sanksinya kalau misalnya tidak dilakukan pelunasan atau penyetoran biaya meterai pada dokumen yang seharusnya itu terutang biaya meterai. Ternyata sudah diatur Kak di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini. Untuk sanksinya diatur di sini ada di pasal 11, pasal 17, yaitu pasal 11 adalah menyebutkan bahwa pemungutan biaya meterai yang pemungut biaya meterai tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan atau penyetoran akan diterbitkan SKP untuk menagih biaya meterainya yang tadi yang tidak atau kurang dipungut atau tidak kurang disetor.
Nah, ini nanti ditambahkan sanksi administrasi sebesar 100% dari biaya meterai yang tidak atau kurang dipungut tadi. Ini di pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Biaya Meterai. Kemudian yang kedua, jika biaya meterai yang wajib dibayar melalui pemeteraian kemudian atas dokumen yang biaya meterainya tidak atau kurang bayar sebesar biaya meterai yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 100%. Jadi kalau misalnya ada tadi pemeteraian kemudian yang pakai SSP Kak, ternyata masih kurang nih, itu bisa dikenakan sanksi 100% dari biaya meterai yang terutang. Betul. Selanjutnya Kak? Selanjutnya di pasal 21 Undang-Undang 10 tahun 2020 ini juga ternyata diatur nih kan pajak terkait larangan bagi pejabat yang berwenang, yaitu dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya itu dilarang untuk melakukan satu, menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen sebagaimana yang tadi sudah dibahas pada pasal 3 yang biaya materai tidak atau kurang dibayar. Jadi misalnya ada dokumen yang itu tuh harusnya terutang biaya materai tapi belum dilunasi biaya materainya, itu seharusnya tidak boleh diterima oleh pejabat yang berwenang. Kemudian tidak boleh juga melekatkan dokumen sebagaimana yang tadi sudah dibahas di pasal 3 yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar pada dokumen lain yang berkaitan. Kemudian dilarang juga membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen sebagaimana yang tadi sudah dibahas yang biaya materainya tidak atau kurang dibayar. Juga tidak boleh memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tadi masih kurang atau tidak dibayar. Nah, di sini ternyata kalau kita bicara soal meterai Kak, ternyata ada juga loh Kak, ada masa berlakunya atau daluarsanya. Oh, ada daluarsanya juga. Dalam Undang-Undang Nomor 10 ini diatur bahwa untuk meterai ini berlaku sampai dengan menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun sejak saat terutang. 5 tahun sejak saat terutang. Tadi kan ada saat terutang yang bermacam-macam. Contohnya ketika tadi saat ditandatangani, saat diserahkan, saat digunakan di pengadilan. Jadi nah, itu tadi disesuaikan dengan tadi yang dijelaskan ya Kak. Tapi yang jelas masa daluarsanya adalah 5 tahun sejak saat terutang. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa nih Kak? Terkait dengan Undang-Undang Nomor 20. Sanksi. Jadi kalau misalnya dari kawan pajak itu ada nggak sih sanksinya gitu terkait biaya materainya? Ternyata memang ada. Jadi kalau misalnya ada orang atau pihak yang meniru atau memalsukan materai dengan maksud untuk memakai atau minta orang lain memakai materai tersebut sebagai materai asli tidak diperkosa atau membuat materai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum, termasuk membuat materai elektronik dan materai dalam bentuk lain secara melawan hukum, itu berarti kan tidak sesuai dengan ketentuannya ya. Itu bisa dipenjara paling lama 7 tahun, dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Jadi besar sekali ya Kak sanksinya. Kemudian selanjutnya dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 ini juga disebutkan bahwa untuk setiap orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pertama materai dipalsu tadi yang dibuat melawan hukum. Kemudian yang kedua, barang yang dibubuhi biaya materai tersebut dimaksud dalam seolah-olah tersebut asli padahal itu palsu seperti itu. Kemudian ini akan diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta juga. Jadi tidak hanya pihak yang meniru ya Kak ya, tapi juga nanti yang menjual mungkin atau menawarkan, itu juga bisa dikenai sanksi ini ya Kak. Kemudian di pasal 26-nya Kak diatur lebih lanjut juga terkait setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan tanda, menghilangkan ciri atau memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dimasukkan ke wilayah NKRI seolah-olah materai tersebut belum dipakai. Padahal sudah dipakai. Misalnya kan pajak udah pakai materai itu untuk satu surat pernyataan udah ditandatangani, tapi kok ada yang salah gitu. Terus kayak cuman diambil terus ditempelkan di yang dokumen lain. Nah, itu bisa dikenai pidana penjara Kak, paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi kan pajak jangan harus berhati-hati ya Kak, jangan seolah-olah kayak ini kan bisa ditempel, bisa dikletak lagi gitu. Jadi seolah-olah kayak bisa, ibaratnya kalau biaya materai tempel itu harus memang sekali pakai ya Kak ya. Tidak bisa dipakai berulang-ulang. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi sih Kak ya, pembahasan terkait dengan isi dari Undang-Undang
bea materai ya. Betul. Dan juga aturan turunannya kayak Betul. tadi kita selain di Undang-Undang 10 tahun 2020 kita juga bahas beberapa aturan turunannya yang sepertinya perlu untuk kawan pajak juga tahu gitu ya. Betul. Nah, untuk sebelum ditutup Pak, ini ada juga di aturan peralihannya Kak. Ini kan kita sempat ada peralihan tarif dari yang materai 3.000 dan 6.000 menjadi 10.000. Ternyata ini sudah disebutkan di aturan peralihan bahwa untuk materai 3.000 dan 6.000 ini dapat digunakan maksimal sampai akhir tahun 2021. Dan sudah lewat ya Kak. Sudah ya? lewat Ini itu. Ini hanya untuk pengetahuan saja ya. Dan itu pun harus membubuhkan minimal Rp9.000. Contoh, jadi menggunakan materai 3.000 berarti harus ada 3 materai 3.000 yang dibubuhkan. Ya, jadi misalnya sekarang misalnya kawan pajak lihat dokumen di tahun 2001-an mungkin ada ditemui, yang 3.000 jejer-jejer gitu ya, ada yang 6.000 dan 3.000. Nah, itu memang ketentuan peraturannya seperti itu sudah diatur gitu. Jadi memang tidak perlu aneh kawan pajak seperti itu. Oke. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan ya Kak ya terkait Undang-Undang Bea Materai ini. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama ya Kak ya, kan kita belajar bersama ya terkait perpajakan ini. Kita belajar bersama, semoga untuk Bea Materai ini menambah wawasan kawan pajak juga terkait mungkin lebih ke apa saja itu yang dokumennya yang termasuk objek dan objek juga. Kemudian jenis-jenisnya, kemudian juga sanksinya ya Kak ya apabila nanti melanggar ketentuan yang di Undang-Undang 10 tersebut. Oke. Akhir kata kawan pajak, saya Edi dan rekan saya Herni. Sampai jumpa lagi dalam acara Salam Pertas berikutnya. Dadah.